بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Pujian tidak henti-hentinya kita memuji kehadirat Allah terhadap taufik dan inayahnya kita di atas Islam. Karena satu-satunya agama yang dipilih oleh Allah adalah Islam. Bagaimana firman Allah, "Inna ad-dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang dipilih oleh Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain daripada agama Islam, maka Allah tidak akan menerimanya dan mereka termasuk orang-orang yang merugi. Kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh terhadap nikmat iman dan Islam. Selawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada manusia terbaik pilihan Allah, yang mana tidak ada nabi dan rasul setelah beliau dan tidak ada syariat setelah syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kita senantiasa mewasiatkan kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh, wa wal imtisalu awamirillah wa ijtinabun nawahi, yaitu mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Jalla Jalaluh. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, sebagian kita merasa sudah bertakwa, merasa bahwasannya amalnya begitu banyak, ibadahnya begitu banyak, dari pahala salatnya, dari pahala sedekahnya, dari pahala salat malamnya. Kita bersyukur kepada Allah SWT terhadap nikmat itu. Akan tetapi ketahuilah, kelak di akhirat kelak ada orang yang saleh, yang dia membawa pahala yang begitu banyak, dia membawa amalan-amalan ibadah yang berpahala begitu banyak, akan tetapi dia dilempar ke dalam api nerakanya Allah Jalla Jalaluh. Kemana pahala solatnya? Kemana pahala puasanya? Kemana pahala zakatnya? Ternyata ada yang mengambilnya, ada yang merampok amalan tersebut, dikarenakan di dunia dia beramal tapi dia tidak bisa menjaga amalan itu. Oleh karena itu, ketika kita tahu bahwasanya kita beramal, maka hendaklah kita juga menjaga amal itu. Karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat. Apa kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam? "Atadruna manil muflis?" Kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, "Tahukah kalian siapa orang yang muflis? Siapa orang yang bangkrut?" Kemudian para sahabat mengatakan, "Al-muflis indana ma la alaihi mal wala mata." Orang muflis, orang yang bangkrut di antara kami adalah mereka yang tidak punya aset dan tidak punya harta cash. Kemudian Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Apa kata Rasul kita SAW? Innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bis salah. Sesungguhnya orang yang merugi kelak di akhirat kelak, kata Rasul kita SAW, ya'ti yaumal qiyamah, dia datang pada hari kiamat bis salah, dengan pahala solatnya. Solatnya berpahala. Solatnya diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu. Solatnya mempunyai kedudukan. Solatnya diterima oleh Allah. Bukan solatnya tidak diterima. Solatnya diterima oleh Allah. Dan solatnya berpahala. Dan dia membawa pahala solat. Wazzakat wasyam. Dan dia juga membawa pahala puasa. Yang mana puasanya diterima oleh Allah. Pahalanya banyak di dalam perkara puasa, dia datang dengan itu. Wazzakat, begitu pula dia bawa pahala zakat, pahala amal soleh yang begitu banyak dia bawa. Bukan berarti pahalanya, amalannya tidak diterima oleh Allah. Diterima amalan tersebut dari solatnya, dari puasanya, dari zakatnya. Dia diterima amalan tersebut. Dia ada pahala dia bawa. Akan tetapi kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza. Akan tetapi dulu di dunia dia tidak bisa menjaga lisannya. Dia dengan lisannya dia caci orang. Dengan lisannya dia sakiti orang lain. Dengan lisannya dia fitnah orang lain. Wa qadhafa hadza, dan menuduh orang lain yang mana tuduhan tadi tidak ada buktinya. Wa akala mala hadza, dan dulu di dunia dia sempat mencuri, mengambil harta orang lain, atau dia berhutang, akan tetapi dia tidak membayarnya. Wa sabaqat dima hadza, dulu dia pernah mengucurkan darah orang. Wa daraba hadza, dan dulu di dunia dia pernah memukul orang. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, kezaliman yang dia lakukan di dunia begitu banyak yang dia lakukan. Dia telah memukul orang, dia telah menzalimi orang. Bersama itu dia membawa pahala yang begitu banyak. Al-hasanat, kebaikan dan pahala yang begitu banyak yang dia dapatkan, yang dia bawa di akhirat kelak. Akan tetapi kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam? Ya, akhadha hasanatuhu min hasanatihi. Kebaikan orang-orang itu diberikan, kebaikan orang itu diberikan kepada orang saleh tadi yang menzalimi orang lain, diberikan kepadanya sampai faniyat hasanatuhu, dia tidak punya kebaikan sedikit pun lagi. Pahalanya hilang, pahalanya habis. Dia bawa dengan amal soleh begitu banyak tadi, habis. Ketika habis pahalanya yang dia kasih kepada orang lain, kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, dia masih ada tanggungan. Dia pernah menzalimi orang lain. Apa yang terjadi? Fa akhadha khata'u, keburukan orang itu, dosa orang itu ditimpukkan kepada dia. Waturiha alaihi finnar, kemudian orang itu pun dimasukkan ke dalam dalam nerakanya Allah Jalla Jalal, dan dilempar ke dalam nerakanya Allah Jalla Jalal. Perhatikan bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita bahwasanya apa? Kelak di akhirat kelak mereka ada orang-orang yang merugi. Di antaranya adalah mereka yang tidak bisa menjaga lisannya. Oleh karena itu, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang aksarun nas, kebanyakan manusia
masuk ke dalam nerakanya Allah Jalla Jalal disebabkan karena lisannya. Disebabkan karena lisannya. Dia tidak bisa menjaga lisannya di dunia. Oleh karena itu hadirin, jangan sampai pahala Jumat kita kali ini diambil oleh orang, diberikan kepada orang lain dengan cara kita tidak bisa menjaga lisan kita. Karena kenapa? Karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis yang sahih, kelak di akhirat kelak semua akan digiring menuju tempat hisab. Akan digiring semuanya. Kemudian Allah SWT berfirman, waqifuhum, berhentikan mereka. Berhentikan mereka. Berhentikan mereka. Kenapa? Innahum mas'ulun. Karena mereka masih diminta pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, jagalah lisan kita dari membicarakan orang lain, dari menyakiti orang lain, supaya amal soleh kita tetap untuk kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Jalla Jalal. Begitu pula perkara hutang, yang mana hutang ini amal soleh seseorang tertahan, tidak akan diampunkan dosanya seseorang yang masih punya utang. Sebagaimana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadis, kana rajulun, bahwasanya ada orang yang dulu dia berjihad di jalan Allah, kemudian dia mati di medan jihad. Dia wafat di medan jihad, kemudian Allah hidupkan lagi. Setelah dia hidup, kemudian dia berjihad lagi kedua kalinya. Kemudian dia mati di medan perang, di medan jihad. Kemudian dihidupkan lagi oleh Allah Jalla Jalaluh. Kemudian dimatikan lagi oleh Allah Jalla Jalaluh, mati syahid. Akan tetapi dulu di dunia dia masih punya utang, lam yuqbal amaluhu, maka amalnya tidak akan diterima. Oleh karena itu hadirin, hati-hati dengan perkara utang di dunia ini. Karena kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, man akhadha dainan, barang siapa yang berhutang kepada orang lain, yuridu ada'uha, ingin membayarnya, dia ingin membayarnya, dia berhutang tapi ingin membayarnya, maka Allah akan mudahkan untuk membayarnya. Akan tetapi sebaliknya, apabila seorang itu berhutang dan dia tidak ingin membayarnya, maka Allah akan mempersulit dia untuk membayar utangnya dan Allah akan menghancurkannya. Ingat hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, a'mari ummati baina 60 wa 70. Umur umatku ini, kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali umur umat ini. Kita tahu banyak yang mendahului kita. Kita tahu orang yang terdekat dengan kita sudah banyak yang mendahului kita. Tahukah hadirin, ketika kita masih di dunia, kita masih bisa membayarnya, kita masih bisa berusaha meminta tolong untuk dimaafkan. Baik itu berupa utang, baik itu berupa yang berkaitan dengan hablum minan nas, masih kita bisa. Tapi ingat, di akhirat kelak tidak ada satupun yang bisa menolong kita, sebagaimana Allah firmankan, yauma yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada waktu itu tidak lagi bermanfaat harta kita. Harta yang ada kita di dunia ini tidak lagi bermanfaat. Kemudian anak-anak kita, bahkan anak-anak kita, orang yang terdekat dengan kita, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi, mereka akan lari dari kita. Mereka tidak mau dekat dengan kita. Orang yang terdekat dengan kita, istri kita, anak kita, kemudian orang tua kita, kelak di akhirat mereka lari dari kita. Sebelum terjadi itu, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang muflis, orang-orang yang merugi kelak di akhirat kelak. Oleh karena itu, apabila kita masih ada tanggungan di dunia ini, maka bersegeralah. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahu li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbullah rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah, selawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kita senantiasa mewasiatkan kita untuk selalu bertakwa kepada Allah. Wa wal imtisalu awamirillah wa ijtinabun nawahi, yaitu mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah jalla jalaluhu. Hari ini hari Jumat, perbanyaklah kita berselawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perbanyaklah kita berdoa kepada Allah jalla jalaluhu. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minina wal mu'minat wal ahya minhum al amwat. Allahumma irfa'na al bala wal waba wal mihan ma zahara minha wa ma batan fi biladina hadha khassah wa fi buldanil muslimina 'ammah ya arhamar rahimin. Allahumma a'tiq riqabana wa riqab abaina wa ummahatina wa azwajina minan nar. Allahumma ij'alna min ahli al-jannah wa ma yuqarribu ilayya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ahli al-jannah wa ma yuqarribu ilayya arhamar rahimin. Allahumma ba'idna minan nar. Allahumma ba'idna minan nar. Allahumma ba'idna minan nar ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah.